Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang juga untuk Bapak dan Ibu yang baru bergabung. Baik, terima kasih banyak kepada rekan-rekan media yang secara virtual sudah bergabung bersama kami. Yang ini adalah kesempatan emas yang teman-teman dari kemarin selalu tanya kapan kesempatan ini akan ada, maka siang hari ini kita tampilkan bersama. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal kepada rekan media yang merayakan. Semoga kebahagiaan Natal mewarnai dan menyertai serta mampu membangkitkan semangat mewujudkan kehidupan damai serta harmoni dalam kemajuan Indonesia. Tentunya ini kesempatan baik untuk kita semua. Di momen ini sekaligus saya perkenalkan Menteri kita, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, dan juga Bapak, dadah dulu Pak, dadah Pak. Oke, terima kasih Pak. Dan juga Bapak Wakil Menteri Kesehatan, Bapak Dante Saksono, dadah juga Pak Dante. Halo. Pak, santai aja Pak kalau sama media. Kalau kaku-kaku nggak enak nanti. Ya, pada sore ini kita akan mendengarkan bersama Bapak Menteri Kesehatan mengenai langkah antisipatif menghadapi lonjakan kasus COVID-19. Kita dengarkan bersama-sama. Mohon silakan Bapak. Rekan-rekan media yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya didampingi dengan Bapak Wakil Menteri, Dr. Dante, untuk mengunjungi RCM. Tujuan kami ada dua. Yang pertama, kami ingin memastikan bahwa kesiapan dari Rumah Sakit RCM dalam menghadapi potensi pandemi seperti ini, di masa liburan panjang seperti ini, di mana saya ingin mengucapkan selamat Natal bagi rekan-rekan yang merayakannya. Tolong pastikan bahwa hari besar ini kita jalani dengan damai dan sehat. Jangan lupa usahakan untuk tinggal di rumah dan terus pastikan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini yang harus kita lakukan terus untuk mencegah jangan sampai nanti sesudah liburan yang indah ini kita bersama keluarga, kemudian ada dari keluarga kita yang terkena. Mungkin dari saya sekian, saya persilahkan Pak Wamen, Dr. Dante bila ingin menambahkan, silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman media. Bahwa hal yang paling penting sudah disampaikan oleh Pak Wamen, oleh Pak Menteri tadi, kesiapan yang akan kita hadapi menjelang liburan ini adalah salah satu kunci yang paling penting dalam menanggulangi lonjakan kasus. Mungkin lonjakan kasus tidak bisa dihindari, pasti akan ada. Tetapi yang paling penting lagi di dalam lonjakan kasus tersebut adalah angka kematian yang tidak boleh makin meningkat. Untuk mendapatkan angka kematian yang tidak makin meningkat tersebut, maka kita melakukan kunjungan yang efektif hari ini, sehingga semua ketersediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan tenaga medis tercukupi. Terima kasih, mungkin ini tambahan dari saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Menteri dan Pak Wamen. Rekan-rekan media, kita akan buka diskusi, tetapi tidak banyak. Saya akan memberikan kepada 3 rekan media untuk memberikan pertanyaan, dan 1 dari media boleh 2 ya Pak. Oke, masing-masing boleh 2. Silakan, Tyson atau Tempo. Tempo, silakan monggo. Iya, Bu Dia, izin Bu, Diko dari Tempo Bu. Boleh terang sedikit Mas. Diko dari Tempo Bu, kedengeran ya Bu ya? Diko dari Tempo. Oke, silakan Mas Diko. Ibu mau nanya aja Bu, ini kan tadi disebutkan Pak Menteri ini kan ini ya Bu, mengantisipasi lonjakan lah. Kita tahu memang ada prediksi lonjakan kasus akibat libur Natal dan Tahun Baru. Mau nanya aja sih ke Pak Menteri atau Pak Wamen gitu ya, kira-kira persiapan Kemenkes menghadapi ini seperti apa sih Pak? Kalau boleh jelasin lebih detail gitu Pak. Apakah benar Pak ada permintaan untuk menambah bed dan ICU sekitar 25-35% dari total bed rumah sakit di Indonesia Pak? Itu benar nggak sih Pak? Akan menambah ICU dan bagaimana Yang kedua nih Pak, satu lagi Pak, yang kedua Pak. Yang penting dilakukan adalah menambah jumlah bed, baik biasa maupun di ICU. Dan kebetulan di RSC sebenarnya tempatnya ada.
tinggal kita tambah jumlah bed dan ICU-nya. Ada potensinya bisa sampai 100 bed tambahan. Yang kritikal bukan ruangannya ternyata, tapi perawatnya. Jadi tadi saya sudah bicara sama Pak Wamen yang benar-benar dokter, bagaimana caranya kita bisa segera mengalokasikan tambahan perawat, karena jumlah dokternya cukup, jumlah alat kesehatannya cukup, jumlah dokternya cukup, ruangannya juga ada, bisa nambah sampai 100, tapi kita butuh perawatnya. Dan dengan menambah jumlah bed di rumah sakit yang existing, yang ada sekarang, itu nanti teknisnya jadi lebih mudah. Dokter ada tambahan nggak, dok? Begitu ya jawabannya. Silakan. Bapak, ini yang kedua, lewat chat, dari Fitri Wulandari, dari Tribunus, menanyakan bahwa terkait temuan 2 varian baru virus COVID-19, hasil mutasi yang berasal dari wilayah tetangga Inggris dan London, serta dari Afrika Selatan, bagaimana tanggapan Kemenkes? Apa langkah pertama yang akan dilakukan oleh Kemenkes? Memang kami sudah mendengar ada berita tersebut. Yang kami lakukan adalah kami meminta para ahli di Kemenkes untuk mempelajari strain tersebut. Karena ini harus dilakukan kajian secara saintifik. Saya nanti akan minta Dr. Dante untuk menambahkan karena beliau memang ahlinya di sini. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk hal-hal seperti ini, teman-teman, jangan terlalu terburu-buru kita menolak kebenaran berita ini atau kita menerima kebenaran berita ini. Karena ini adalah hal yang sangat teknis, biologis, kedokteran sifatnya. Kita harus konsultasikan segera ke para ahlinya. Dan saya sudah minta teman-teman untuk segera berkonsultasi dengan ahli mikrobiologi kedokteran untuk bisa memastikan apa sebenarnya yang terjadi. Pak Wamen, dokter ada tambahan? Jadi sebenarnya komunikasi yang positif itu lebih penting daripada kita mengangkat isu tentang mutasi ini. Karena komunikasi positif dengan tidak menakut-nakuti orang, tetapi membuat orang itu menjadi care terhadap 3M itu jauh lebih penting dan lebih baik dibandingkan kita mengangkat isu ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa memang ada varian baru sedang kita pelajari dan kita akan membentuk tim untuk mempelajari kajian ini. Tapi yang paling penting adalah teman-teman membantu kita semua untuk melakukan komunikasi yang positif tadi. Baik, terima kasih Pak Menteri dan Pak Wamen. Satu lagi Pak dari Jawa Pos, Linda silakan. Ya, terima kasih sekali Bu Wit atas kesempatannya. Saya Linda dari Jawa Pos. Bapak perkenalkan. Sebelumnya terima kasih sekali atas waktu yang diberikan libur-libur, tapi memberi informasi ke teman-teman wartawan. Ada 2 pertanyaan, Pak. Pertama terkait dengan, tadi Bapak bilang bahwa okupansi bornya sudah cukup, dokternya cukup, namun perawatnya ada yang kurang. Nah, ini sudah ada belum sih Pak koordinasi dengan organisasi profesi Pak untuk sinergi sampai sebulan ke depan seperti apa, setahun ke depan seperti apa, itu sudah ada belum? Yang kedua terkait dengan beberapa minggu lalu saya mengikuti CISDI yang ada acara CISDI, Bapak bilang bahwa sektor kesehatan ini harus memimpin nih untuk pandemi COVID ini. Nah, ini strategi jangka panjang yang akan dilakukan Bapak sebagai Menteri Kesehatan seperti apa Pak? Terima kasih. Baik, makasih Alin. Bapak koordinasi profesi tentang sinergisnya seperti apa dan untuk jangka panjangnya bagaimana? Koordinasi organisasi profesi dan untuk Kemenkes jangka panjang. Jadi memang pandemi ini adalah masalah yang sangat besar. Tidak mungkin bisa saya selesaikan sendiri, tapi harus kita selesaikan bersama-sama. Tidak mungkin Kementerian Kesehatan secara eksklusif mengeluarkan ide dan program-program sendiri, tapi harus secara inklusif dengan asosiasi kedokteran, dengan organisasi-organisasi sosial, dengan pemerintah daerah bersama-sama. Ya. Saya percaya ini bukan harus berupa program, tapi harus berupa gerakan yang secara masif dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya sendiri sudah bertemu dengan beberapa ketua asosiasi profesi. Saya juga sudah bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang bergerak aktif untuk menangani masalah COVID ini sendiri. Gitu ya. Saya juga sudah berbicara dengan gubernur untuk bisa memastikan bahwa kita lakukan ini bersama-sama.
sulit. Sekali lagi saya sampaikan kalau kita ingin menyelesaikan ini sendiri. Sekali lagi saya mengajak seluruh rakyat untuk bisa bersama-sama menyelesaikan masalah pandemi ini. Tambahan Pak Wamen? Ya, jadi mengenai kebutuhan perawat yang dihubungkan dengan organisasi profesi, tadi kita sudah melakukan koordinasi dengan salah satu direktur RSCM di sini, bahwa kita membentuk model-model seperti relawan perawat. Dengan menggunakan model-model relawan perawat tersebut, maka akan kelihatan bahwa kebutuhannya akan menjadi cepat terpenuhi dari masalah teknis yang kita hadapi. Ya, yang penting adalah jumlah perawatnya. Bisa mendesak, Pak. Baik, kayaknya sudah. Baik, teman-teman, maaf tapi nanti kalau berkenan Bapak bisa membaca pertanyaan-pertanyaan dan mungkin akan kami tuliskan, akan kami kirim kepada teman-teman. Bila waktu Bapak senggang, Bapak akan mencoba untuk ngobrol lagi sama teman-teman. Baik, terima kasih banyak Pak Menteri, terima kasih banyak Pak Wamen. Ada pesan terakhir yang akan disampaikan Bapak? Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, sama memakai masker. Itu yang paling penting. Insya Allah kalau itu disiplin dilakukan, kita semua aman, keluarga kita aman, dan kita melaksanakan liburan juga dengan aman. Amin, amin. Baik teman-teman, jangan lupa 3M ya, protokol kesehatan selalu selama ini, supaya kita tetap dalam keadaan sehat, sehat, dan sehat. Terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol sama Pak Menteri dan juga Pak Wamen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.